Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah Warahman al-Qudus al-Basan Muqtadi Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي زدنا علما وارزقنا فهما وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والساكنين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم As-salatu imaduddin faman aqalaha faqad aqama din wa man tarakaha faqad hadama din. Al-hadits wallahu a'lam bil muradi. Pengatur waktu, penata acara yang saya hormati, mudah-mudahan terima kasih pengatur waktu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sepatah kata, dua patah kata yang mudah-mudahan kata yang disampaikan, kalimat yang disampaikan ini mudah-mudahan menjadi wasilah kita berubah menjadi lebih baik lagi. Yang awal akhlak mungkin kurang baik, semoga dengan adanya acara ini akhlak kita menjadi lebih baik. Kemudian yang kita sholat kadang gitu, kadang sholat kadang gitu. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita sedaknya pacak 5 waktu melaksanakan sholat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan di sini yang terhormat, teristimewa Bapak Kadus. Tadi ada Kadus 4, Kadus 7 yang saya dengar sambutannya luar biasa, berapi-api demi kemajuan dusunnya masing-masing. Kita doakan Pak Kadus ini panjang umur, amin. Sehat walafiat, amin. Banyak rezekinya halalan thayyibah, amin. Tapi jangan nambah istrinya. Udah terus. Kalau nambah istri nanti saya diprotes kata Pak Kadus, aku disampaikan nambah istri awak ian segala kan. Budaya yang terakhir, budaya yang penting panjang umur, sehat selalu, berkah rezekinya, halalan thayyibah serta keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kemudian di sini yang saya hormati ketua pelaksana dan para panitia. Jadi kita harus bersyukur Ibu Bapak sangkan kita baca acara ini berlangsung oleh karena ada panitia yang berkorban waktu, tenaga, harta dan sebagainya. Maka daripada itu seluruh panitia saya doakan mudah-mudahan rezekinya karunia nambah banyak daripada tahun kemarin. Sehat walafiat, barokah sedadinya, dan mudah-mudahan yang paling inti keluarga ini penuh sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pertama yang paling utama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak lah sering mendengar apalah kita nak syukur kuda Pak Ustaz. Ibu, bapak, saya kudai sebenarnya. Aku dulu pertamanya kudai, yang lain. Martin ini jadi pacar bergerak keting dan tangan. Martin ini nggak bisa mendengar secara sempurna dan bahkan tidak akan bisa mendengar. Mata tak akan bisa melihat, kaki tak akan bisa melangkah, tangan tak akan bisa mengayunkan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, kalau kita benar-benar bersyukur kepada Allah, insya Allah akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun seandainya kita tidak bersyukur kepada Allah,
niscaya adab pun akan datang, yang adab itu sangatlah penting. Sok ibu bapak lihat sekarang mungkin ada medsos, media sosial. Lihat di HP ibu, Amerika itu bukan sekurang hebat apa dia. Amerika itu negara adidaya, negara superpower. Bahkan seluruh negara takut dengan negara Amerika. Kenapa? Amerika itu kalau ngajak perang Indonesia, tidak usah hadir ke Indonesia. Cukup bawa senjata, ditaruh di atas langit, tembus langsung ke bumi Indonesia, hancur luluh lantah. Itu bisa terjadi. Namun Amerika saat ini ternyata Allah hinakan ini. Apa salah satunya? Allah hancurkan wilayah. Tempatnya Allah hancurkan, 10.000 bangunan hancur dalam waktu kurang dari 1 jam. Jadi tak ada yang mustahil bagi Allah ibu. Ketika akan Allah ambil itu harta, akan Allah ambil itu jabatan, tak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi kita di sini, Martin mungkin disebut penceramah, jangan sombong dengan ilmunya. Pak Kadus jadi seorang pemimpin, jangan sombong dengan jabatannya. Orang kaya banyak hartanya, jangan sombong dengan hartanya. Kenapa? Karena sesungguhnya itu semua kalau dipakai sombong bikin kita celaka. Ya. Kedua kalinya Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan pula kepada junjungan alam Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita saling bersalawat kepada beliau, ibu bapak, kita mendapatkan syafaat beliau, pertolongan beliau. Tadi kita sudah dibuka dengan salawat, yang salawat itu mudah-mudahan Nabi hadir di tempat ini menyaksikan kita sebagai umatnya yang mengagungkan beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa kita patut bersalawat kepada Nabi, Pak? Karena ibu tadi sudah dijelaskan beberapa hal dengan perwakilan undangan. Tak akan ada satu manusia pun yang mampu memberikan syafaat, pertolongan, kecuali hanya baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membahas tentang akhir di mahsyar nanti ibu, manusia, seluruh manusia akan Allah kumpulkan, yaitu di mahsyar. Dari mulai Nabi Adam alaihissalam, anak-anak terus bahkan sampai datang sampai Muhammad. Nabi Muhammad dengan umat yang itu tak terhitung jumlah banyak manusia nanti akan berkumpul di mahsyar. Dan mohon izin bukan singgung atau gimana, nanti di mahsyar itu ibu, seluruh manusia tanpa menggunakan busana, sedangkan matahari tinggi tumbang ataupun setinggi kayak gini lah kira-kira. Matahari terbit dekat di atas kepala tanpa menggunakan busana. Bahkan di dalam satu cerita, manusia ada yang berkeringat-keringatnya sampai dengan mata kakinya. Ada pula manusia yang berkeringat sampai dengan pinggangnya. Ada pula manusia yang berkeringat sampai dengan lehernya. Bahkan ibu, ada manusia yang berkeringat, dia tertutup, tertimbun oleh keringatnya sendiri, laput. Tapi ada satu sosok ataupun satu grup lah kira-kira seperti itu, yang tenang, adem, ayem, berseri-seri, nggak merasa kepanasan. Siapakah dia? Adalah umat baginda Nabi yang selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya adalah, kalau seandainya kita ingin selamat dan ingin diakui sebagai umatnya Nabi, yuk kita sama-sama hidupkan Nabi Muhammad, cetuskan terus di dalam bibir kita itu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebelum aku lanjutkan, mohon izin, mungkin ada yang udah kenal, gengsi, kepedean maksudnya. Baru kali ini datang udah kenal. Yakin saya belum ada yang kenal? Yakin. Ya, karena aku masuk Semendoni tahun 2017 ibu. Dulu memang sempat aku di Yayasan Al-Hanan, tapi sekarang lagi di Lampung. Ya. 2019 akhir aku istirahat balik ke Jawa. Dari Jawa, Sukabumi, Jawa Barat. Orang Sunda asli toh Sunda. Ayo Sunda di dia.
Rumah Damang? Damang, ya. Saya dengar di sini rata-rata ada Sunda, ada Jawa, jadi campur aduk, serasa balik kampung kayak gitu. Ya. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Yang orang Jawa itu sama, orang Semendu sehat, orang Sunda sehat, orang lain-lain pun sehat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi sekarang Bapak Ibu saya bermukim ataupun tinggal di MTS Islamiyah Ulu Danau Padang Lebar. Ya. Alhamdulillah MTS itu sekarang sudah kami rintis ataupun sudah kami jadikan, tetap MTS-nya ada, tapi kita buat pondok pesantren Islamiyah Ulu Danau. Jadi ada 2 pondok pesantren sekarang di Ulu Danau. Ada Yayasan Al-Yatif Faqiyah yang sekarang kerjasama Al-Hanan itu dengan Al-Yatif Faqiyah, dan ada kami yaitu MTS Islamiyah Ulu Danau, pondok pesantren Islamiyah Ulu Danau, yang alhamdulillah baru berjalan 6 bulan Pak Ibu, yang mana santri-santrinya bukan yang bisa ngaji tapi mantan-mantan preman, yang awalnya tukang merokok di gardu, yang awalnya tukang main HP Mobile Legends itu di Benegel, yang hapat ngerayal entah kemana. Rata-rata alhamdulillah ini yang belum mampu baca Quran kami promosi, akan tetapi menyampaikan apa yang sudah terjadi. Jadi Ibu, alhamdulillah ada satu anak udah 14 tahun umurnya tapi nggak mampu baca Quran. Itu anak nak lanjut sekolah, hanya nungnya di Dengaju. Ngapa? Karena kakangnya pernah nak sekolah ke Simpang, hanya lah dibayar di kontrakan, dilanjut sekolah. Makanya endungnya tuh putus asa. Nah, ketika adiknya nak sekolah, dia tidak ajengnya. Ay katanya kabar di dalam sekolah ke kebun kia ngapa? Kira kakang kabar tuh. Awal sekolah hanya urung di tengah jalan, rugi kata endungnya. Akhirnya apa anak tadi Bu bersikukuh pengen sekolah, kabur dari rumah. Kabur dari rumah, langsung berangkat ke Ulu Danau. Jimu mana itu? Jimu Tanjung Harapan. Ada Jimu Tanjung Harapan? Aduh. Kedua di Dukun Sabut. Yang mohon izin, endungnya tuh ada kekurangan. Namanya Sipra. Oh, Sipra. Iya, Sipra itu dulu ya. Oke, Ibu Suhang yang keruan. Anak itu saya bilang jangan Sipra tadi. Anak itu tadi di Dede Ajung di metunya sekolah, Ibu. Tabatannya dia belahi ke Ulu Danau. Kabur di rumah nak sekolah. Mainnya alhamdulillah anak itu rumah pembaca Quran waktu masuk. Mbak saja di kecilan. Iya mana itu iya, wan mana itu mau. Alhamdulillah sekarang 6 bulan sekolah. Saya minta nak, kalau kamu mau benar-benar cari ilmu, libur jangan balik rumah. Tidur di sini sama Pak, makan di sini sama Pak. Karena kenapa? Saya mintanya dipanggil Pak, jangan dipanggil Ustadz. Kenapa? Ustadz itu alhamdulillah sebenarnya warasatul anbiya, penerus para nabi. Ya kalau saya tukang jualan kacang puri kalau di dusun. Ya. Jadi mungkin yang belum tahu, saya itu kegiatan sehari-hari jualan kacang puri. Tapi Allah takdirkan untuk bisa seperti ini, alhamdulillah. Wong Nabi pun pedagang kok. Ya, Nabi, jadi jangan gengsi kalau kita punya jualan, ya, gitu. Apa maluan saya mau bilang, jangan gengsi. Apapun kegiatan kita, baik bertani, usaha apapun, yang penting halal kita tekuni. Yang paling penting itu tekuni, Ibu. Jangan baik berkebun sebulan 2 bulan, ini payah. Tunggu tinggal kah, tuh kau. Saru sama itu. Jangan sampai itu. Oh, yang tadi Ibu. Sebelum saya masuk kepada Isra wal Mi'raj, anak tadi akhirnya sekarang ini dari awalnya dia itu baca, ini mulai baca merangkai kata dalam Al-Quran, walaupun masih terbata-bata. Tapi satu Ibu Bapak yang bikin aku menangis, anak itu sekarang sudah hafal 1/4 juz 30. 1/4 juz 30 dia udah apa? Mulai An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitor, Al-Mutaffifin. Itu sudah ada di luar kepala. Padahal anak itu belum bisa baca Quran. Tuh, kalau anak benar-benar belajar yang ingin, itu pasti akan terjadi. Makanya kenapa? Enggak akan ada mustahil kata Allah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau kita ada keinginan, anak ada keinginan, kata Allah jadi, pasti bakalan jadi, tapi dengan proses. Semegi Pak Kadus, tidak mungkin kita belah kalau lebat apa di proses.
Bukan di depan jadi kebun apa gitu proses. Nah ngaji ceramah seperti ini di depan langsung ada proses. Mana prosesnya? Belajar agama mondok di pondok pesantren, hanya di pondok Pangkul. Ya. Ay katanya aku Pak mondok aku di mana? Di pondok Pangkul. Di mana? Gua Tangau. Itu kayaknya mondok cakap ilmu atau mondok cakap duit. Ya. Itu jadi mondok harus diperhatikan dulu. Mondok tak pemuda, mondok pesantren atau mondok cakap duit. Ama di pondok Pangkul itu rata-rata cakap duit buat pondok. Semua kita di talang-talang ada pondok besar. Itu pondok cakap duit kali pondok pesantren. Baik, ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah. Tadi sudah saya baca ataupun sudah kita dengar satu ayat, yaitu surah Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ciri-ciri orang beriman mantap 100. Siapa orang yang mendengar kalimat-kalimat Allah dikumandangkan, kemudian lisannya secara refleks langsung berkata Allah, maka itu ditandakan orang tersebut mempunyai iman dalam hatinya. Tapi kalau orang dibacakan itu Al-Quran, panas, hati-hati, ya, hati-hati. Baik, Al-Quran surah Al-Isra tadi ibu, kita maknai satu-satu kalimatnya. Kita kadang-kadang ngaji tapi nggak sampai ke hati. Sholat tapi nggak ngefek ke hati. Wajar udah sholat sendal di masjid, kadang ada aja menukarnya. Baik, sengaja di rumah pakai sendal karu, sendal buku. Diniatkan di rumah kayak sembahyang dia tuh. Nak nekar sendal lagi, pakai sendal karu, tak masjid. Duduk di belakang sana duduk. Ngapa? Anu di depan tidak ada kesempatan dek keluar. Makanya kita harus curiga sama orang yang duduk di ya, kita harus curiga gitu. Ya, tidak, aku yakin aku di sini dia di sana. Ya, apa ada pula di sini? Ada? Mungkin aku di sini awalnya mulanya. Ya. Baik, ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Subhanalladzi asra, subhana maha suci. Itu kan? Subhana maha suci Allah maksudnya. Alladzi asra bi'abdihi lailan, yang telah memperjalankan hamba di malam hari. Oke, kita buat dulu kalimatnya. Kenapa Al-Quran ibu surah Al-Isra itu pakai subhana? Coba. Enggak langsung aja, kan bisa bagi Allah, enggak usah pakai subhana. Alladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, telah diperjalankan hamba di malam hari, bisa saja kalau Allah mau. Terus kenapa dalam ayat tersebut harus pakai kalimat subhana? Ada yang tahu? Mungkin ini, ngapa saya nggak bertubuh? Baca saja, aku lepas tubuh, baca saja. Ya, hanya ngapa aku nggak bertubuh juga? Karena aku udah nyampaikan celah. Nggak mungkin aku mau nak berjualan campur ikut sorban, sarung mujas-jas kan tidak mungkin. Kata jenguk aja megilo itu. Awal berjualan aja mujas-jas segala macam ya kan? Nah sekarang pun sama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Subhana maha suci Allah. Kenapa harus pakai kalimat subhana? Bisa saja kalau Allah mau alladzi asra bi'abdihi. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ketika tidak ada yang tahu, maka selesailah acara ini. Udah, ayo, mulai. Oke, ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah. Subhana itu secara ilmu tafsir bermakna ta'ajub, bermakna bermaksud keagungan. Jadi Allah di situ membuktikan tidak ada yang
kecuali aku, kata Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu memperjalankan itu Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sayur amanah naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, apalagi sampai Sidratul Muntaha, kecuali kata Allah adalah aku. Itu maksudnya ibu. Jadi anda sekiranya kita paham ke situ, hamba, apa yang akan kita sombongkan? Ganteng, sombongin. Sorry ya, ini pacar. Sombong nggak bisa. Apa ganteng nggak bisa disombongin? Dalam lama-lama keriput. Izin ibu ya, bukan saya menyungging lagi. Bukan saya menyinggung gitu ya. Mungkin mana ya yang ada. Ayu itu sekarang putih, bersih ya. Tapi kalau udah 50 tahun nanti akan berubah seperti mana ini ya? Agak ada lah ya. Nanti akan keriput, ibu keriput. Tahu keriput nggak? Peot kalau orang sudah bilang mah ya. Akan keriput. Nah, so bayangin kita cantik sekarang lihat di kaca. Wah, alangkah cantiknya aku ya. Bisa banyak ugal-ugalan. Sekarang yuk. Tapi kalau udah 50 tahun, apalagi 60 tahun, sok pajang. Minanya saja kadang kucing belahi. Nah, karena mina dari kita yang keriput, artinya apa? Sombong dengan cantik tidak bisa. Ya, ganteng lah itulah pun. Misalkan aku ganteng, kalau ganteng, entah sama dia. Ya, aku lah ya laki-laki ganteng atau ibu. Dan kalau saya misalkan bilang cantik, saya protes. Ya kan gitu ya. Misalkan saya dibilang ganteng kata orang, alhamdulillah. Tapi Martin nggak bisa ganteng itu selama-lamanya ganteng, apalagi kulit hitam. Kulit hitam kalau udah keriput, aduh, Nina itu semua kicap belakang wajah tuh, tapi kayak belanga, sabar dulu ya. Amba bugal kulit hitam kencang sekarang, mungkin lemak Nina, anda malah keriput, lemak Nina apa? Ya, jadi nggak bisa disombongin. Nah, kalau kita sadar ke situ, Pak, oh ya Allah, aku ini nggak ada apa-apanya. Harus syukur sama Allah, syukur. Karena apa? Orang kaya mati, orang miskin raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak Kadus Oke, Pak Kadus supaya adil. Pak Kadus pembawa acara panitia yang berdiri. So, ini kan walaupun kita tertawa, ibu, jadi bahan renungan bagi kita. Nggak ada yang bisa kita sombongin. Harta banyak gak akan dibawa. Makanya kalau orang Sunda siarnya kayak gini, gedong sigrong damol diganong, kata orang Sunda. Harta loba damol dibawa, mobil bagus dak moal dibungkus, istri gelis dak moal diais. Itu kata orang Sunda. Ya, maksudnya apa? Harta banyak tak akan dibawa, mobil bagus tak akan kita bungkus, kemudian istri cantik gak akan kita bawa. Walaupun kita yang love you baby, walaupun ngomong kayak gitu lagi hidup bullshit, gak percaya, jangan percaya sama laki-laki, so percaya deh. Misalkan, kalau ibu-ibu meninggalnya suami, itu masih ada harapan bisa ngurusin anak. Tapi kalau ibu-ibu yang meninggal duluan, bapak-bapak, tapi itu realita, bener loh, bener. Fakta, bener. So, saya kemarin ngisi nikmat pernikahan di Danau. Ada seorang ibu punya 7 orang anak, yang ke-7 itu terakhir semendel, Bu. Ibunya mampu, dan yang luar biasanya anak yang nikah itu lulusan S1, sarjana pendidikan. Ibu lulusin 7 orang anak, itu semuanya kuliah. Lah kalau kita bapak, kira-kira kan itu bukan berarti kita menghilangkan jasa seorang bapak. Makanya Pak,
Kalau masih punya ibu, sayangin ibu. Ibu juga sama, kalau masih punya ibu, sayangin ibu. Sama saya Pak, sudah 6 tahun saya nggak pernah balik ke Jawa Barat. Padahal ibu masih ada, kayak lewat telepon. Mak, kumaha dama. Kadang nangis saja. Udah lama nggak ketemu. Kadang ibu saya malah tambah nangis. Ah udah, saya nggak menangis lagi. Matiin aja telepon. Atau kenapa? Kalau kangen ibu, ya kangennya tuh di hati banget. Cinta tuh ya Allah. Kan lagi orang itu masuk dari hasut. Cinta itu tidak bisa dilihat ibu. Cinta itu tidak bisa diraba Bapak, tapi cinta itu bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Ya, itu bagi orang-orang yang sedang jatuh cinta kayak gitu biasa. So, akang-akang yang di sini ya, kita belum nikah, ada HP, tong-tong masuk di WA tuh. Kadang-kadang semalaman, Dek, jangan sore. Lah jam 12 malam. Dek, lah tengah malam ini hujan mau. Ah, tutup lah. Kamu dulu nutup apa? Adik kamu saja. Terus, adik kamu saja. Ujung-ujungnya datang ke kamu saja sejam gitu. Kamu sedang jatuh cinta. Kadang-kadang telepon dikit, Dek, di mana sakit cuka? Saya diusap. Hanya malah jadi bini. Ayo rasa ke. Makanya katanya minyak. Bapak jangan kayak gitu. Walaupun udah tua kita harus romantis. Wong Nabi pun romantis dengan Siti Khadijah. Ya, itu Nabi Muhammad balik kerja pulang jualan. Yang dibilang apa? Bukan duitnya bro. Ini mau balik di kebun. Hasil nuntuk. Woi, Syarul, mana duit? Oh, ibu-ibu. Ibu, amanah rumah tangga rumah bu, ini sebelum masuk nih, saya panjangin dulu dikit karena panjang waktunya sampai jam 12. Nah, setuju? Amanah laki itu senang bu, ya. Kuda nanya duit. Kalau di sini mah itu jorok ke. Kalau kita Sunda kan itu panggilan kemesraan. Iya. Kamu di sini, hidup saya dengan apa kita tuh kan lelah gitu kalau di Sunda mah. Kalau di sini mah itu jorok, jadi aneh kalau saya. Apalagi sore yang harus bilang tuh. Kalau kita kan petang itu apa coba maksudnya? Petang apa coba? Aku di sini tak percaya. Jorok nggak boleh. Bahkan di situ kalau bisa diundang atau singgung nggak boleh bilang itu katanya. Katanya cuman. Ya. Jadi kalau ibu-ibu nih sama laki balik, udah tadi ke duit. Kakak, mama nggak sayang di gawean? Udah? Alhamdulillah dia udah. Mama udah namakan kuda, apa nama dia? Wah, kalau sekiranya kayak gitu tuh ibu-ibu, Pak. Kira-kira Pak, ada duit dipakai 100.000 ditanya dari juga gitu. Bisa dijuka, yakin aku. Karena aku merasakannya. Aku baru jualan. Ini cerita kuda nih, cerita fakta dan nyata, realita di lapangan. Baru jualan. Motor masuk ke MTS. Mana ke MTS pada? Manggilnya Abi. Kata anak-anak, Abi. Assalamualaikum Abi. Saliman dua-duanya itu. Anak saya udah 2 sekarang, alhamdulillah. Istri baru 1. Dia bakalan nolak kamu dan nambah. Aduh, jangan sampai ya. Satu aja udah bingung. Benar kan? Ya. Abi, Saliman, alhamdulillah karena anak saya ajarin setiap ketemu bapak salim. Nyampe masuk rumah, Assalamualaikum Umi. Istri saya lagi bungkus kacang puri. Waalaikumsalam Abi. Gimana Bi jualannya habis? Tanya dulu gimana jualannya habis. Pertama, jangan mana duitnya ya. Saya ngomong itu. Lah habis jualannya Bi. Alhamdulillah habis. Ya. Habis. Terus ada nggak tadi yang apa katanya itu yang komplain? Kan kalau kacang puri itu kalau nggak bagus tengi ya. Ada nggak yang komplain? Alhamdulillah nggak ada, normal semuanya. Bahkan ada bilang kacang puri yang dibuat kamu tuh enak katanya. Oh alhamdulillah kalau kayak gitu. Terus gimana? Ada yang utang nggak? Tanya dulu tuh. Nggak ada, alhamdulillah. Ujung-ujungnya sudah dihitung. Mau makan dulu, mau mandi dulu, apa gimana dulu? Sudah. Saya mau ke air dulu, belum sembahyang doang, ambil dulu sembahyang.
Unit itu santai, ada yang santai Pak. Nah ini duitnya sekian. Dan saya kalau balik ke rumah gak akan megang duit seperak pun. Termasuk kalau ada hasil. Kalau ceramah ngomongin hasil itu gak boleh pula rusak. Bisa jadi saya dulu yang masuk neraka daripada ibu. Beneran. Ini benar ibu. Penceramah ini teguran bahasa ceramah nih. Penceramah kalau misalkan narip, tahu narip? Misalkan gak diundang sama dia 10 juta dia gak hadir, nah itu pertama sejarah gitu. Seorang ulama yang menyampaikan dakwah karena bisnis, maka yang paling pertama masuk neraka adalah dia, bukan wanita yang mohon maaf seorang pelacur ataupun wanita-wanita klub malam. Dasar kau keong racun baru kena, bukan yang kayak gitu. Tapi seorang ustadz, seorang ulama kalau dakwah itu pengen ditarik, maka itulah yang paling pertama masuk neraka. Jadi saya nggak usah tarik-tarikan lah, ya seikhlasnya dikasih ambil, nggak dikasih balik, ya. Jadi saya nggak mau, oke? Sepakat deh. Baik hadirin kaum muslimin rahimakumullah, cukup itu hanya sampai di situ. Subhanalladzi asra bi 'abdi. Kalimat subhana adalah sebagai kalimat bermakna ta'ajjub. Tidak ada yang paling kuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laila apa? Asra bi 'abdi. Kenapa di situ kalimatnya asra bi 'abdi, memperjalankan seorang hamba? Tidak kalimat Muhammad yang disebutkan. Hanya bisa saja Nabi Muhammad yang berangkat, bukan Martin. Ya enggak? Bisa saja Allah itu di Quran itu kayak gini. Subhanalladzi asra bi Muhammad lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bisa saja Allah seperti itu. Ya, karena dituduh nama Muhammad. Bisa nggak kira-kira? Bisa apa kira-kira? Tapi kenapa di situ kalimatnya menggunakan hamba? Coba. Secara tafsir ibu, bapak, bahwasanya Nabi Muhammad SAW benar-benar sudah diakui oleh Allah seorang hamba, maka Allah sebutkan kalimat hamba. Nah ini pelajaran buat kita. Kita ngaku hambanya Allah. Pertanyaan, apakah kita diakui sebagai hambanya? Nah itu buat bahasa diri. Kita ngaku sebagai hambanya Allah. Pertanyaan, apakah kita diakui sebagai hambanya? Kan gitu. Karena kadang-kadang ibu bapak kita kadang-kadang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah aja. Pai jam 12:30. Tapi dan kaduk di kebun urusan dunia. Berarti kita jadi hamba dunia. Ya, mohon izin. Di kebun. Mina jam, busung lapar. Aduh dai, apa busung? Kamu giliran makan, nanti jadi ajung sadar, naik ke danau. Dari naik ke danau. Ayo udah makan, turun lagi ke sawah. Awal jam dulu, takut ngomong. Pajak dulu dikit lagi. Nah, ya, itu muhasabah diri. Jadi hasil Islam Mi'raj kita pakai gitu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nabar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Diulang Bu. Kita ingat Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kalau kita cinta Nabi sok kita hafalkan itu. Kita nggak bakalan ya si Akang ini dengan si Teteh itu nggak akan saling cinta kan? Ya, kalau nggak kenal, ya minimal kenal dari HP. Pertamanya nanya siapa nama, anak siapa, tinggal di mana, pasti kami ya. Kayak gitu dulu pertama, nggak bakalan si Teteh langsung picut sama si Akang. Kalau kita kagak ke, kenapa kita pun sama Nabi. Kalau kita mau cinta sama Nabi, kenalin dulu Nabinya. Kenalin dulu itu siapa Nabi Muhammad. Orang mana Nabi Muhammad? Kenapa Nabi Muhammad itu jadi manusia paling mulia? Kan gitu. Kalau kita udah kenal, oh kita ikutin cara Nabi Muhammad. Kalau pengen selamat, cara Nabi Muhammad ikutin. Apa kitabnya Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad ikutin. Kan gitu. Maka kita akan selamat.
Balik yang tadi, Muhammad bin Abdullah tadi, kenapa di dalam surah Al-Isra itu abdi diberikan gelarnya? Karena Nabi Muhammad itu sudah diakui oleh Allah seorang hamba. Nah, kalau kita sholat sekedar baru sholat, tapi belum tentu kita diakui sebagai hamba, maka kita sering-sering introspeksi diri. Ya, kan begitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apa sih tujuan Isra Mi'raj? Pak? Dua yang paling pokok. Satu, Isra Mi'raj Nabi Muhammad yang pertama itu Allah ingin menghibur Nabi. Allah ingin menghibur Nabi, Pak. Kenapa? Karena di tahun itu yang sangat membela Nabi, yang sangat selalu mendukung Nabi itu meninggal. Dua sosok yang selalu mendukung Nabi dalam dakwah itu meninggal. Siapakah itu? Adalah istri tercinta Sayyidah ataupun Siti Khadijatul Kubra dan paman tercinta meninggal di tahun yang sama. Maka tahun itu disebut dengan tahun kelabu, tahun kesedihan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, Allah melihat hambanya Muhammad tadi sedang sedih, maka Allah hiburlah dengan apa? Diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra dari mana? Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian di Masjidil Aqsa Nabi sholat 2 rakaat menjadi imam, kemudian makmumnya adalah seorang nabi, ya, dan para malaikat. Setelah itu Nabi Muhammad langsung naik ke langit. Naik ke langit. Bu. Udah makan, Bu. Semoga kita terlampau, Bu. Jujur aku nih. Maaf panitia, maaf ya. Terlalu jujur. Jujur kan dianjurkan, jujur itu, ya. Jadi, ya, Isra Mi'raj Nabi Muhammad kurang dalam 1 malam. Ibu kira-kira masuk akal nggak, Bu? Masuk akal nggak Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus ke langit ini? Naik langit 1, naik 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 dan sampai Sidratul Muntaha. Kurang 1 malam. Kira-kira masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal. Masuk akal. Karena saya udah coba. Kayak gini, bukan saya Isra Mi'raj, bukan. Jangan salah paham. Jadi ceritanya kayak gini. Tadi saya dari Danau berangkat. Terus ketemu sama siapa? Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Mangga kalau buat gitu. Kalau orang Sunda, monggo diatur dimasuk, kan itu. Ngobrol, ngobrol, berangkatlah ke sini. Ya, setelah berangkat ke sini, saya tadi berangkat dari Solo itu jam 7 sampai ke sini jam 9.15. Tiba-tiba pas saya tadi moto-moto, ya, ada semut keluar dari pakai saya. Ada semut keluar. Tiba-tiba semut tadi ngobrol di sana tuh sama teman-teman semutnya. Mut, tahu gak mut? Aku baru dari Danau, loh, kata semut tadi di situ. Mut, tahu gak semut? Aku baru pulang dari Danau, loh. Berapa jam? Cuma butuh waktu jam 8 jam. Cuma butuh waktu 2 jam. Kira-kira itu semut percaya gak sama kaji semut tadi? Percaya dia? Bohong. Masih di Danau Ka'bah baca sampai 2 jam musim. Mana caranya? Awal dia semut tidak keruan, dia itu masuk ke pakai. Kemudian aku sampai di sini dia keluar dipakai, ngobrol di sana tuh semut tadi. Dia mau semut yang tidak keluar. Wah, bohong, kata kafir, kata gila kan. Nah, begitu pun Nabi Muhammad SAW, Pak. Jadi Nabi Muhammad itu diisrakan, diperjalankan, bukan Nabi jalan dewe. Tapi Nabi Muhammad itu diperjalankan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya ilustrasikan ke sana tadi? Jadi kalau ada orang yang gak percaya sama Isra Mi'raj Nabi, bohong, tahayul, nggak ada Isra Mi'raj, masa nggak masuk akal. Kita ilustrasikan seperti tadi, semut yang datang ke sini dengan waktu 2 jam. Bukan semutnya yang langsung jalan ke sini, tapi semutnya masuk ke pakai, udah sampai ke pakai, keluar ngobrol dengan semut yang ada di sini. Wajar kan gitu. Begitupun Nabi Muhammad Isra tadi. Isra Muhammad tadi itu kayak gitu. Bukan Nabi langsung jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, melainkan Allah perjalankan. Ya, kalau Allah yang sudah berkehendak, idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun, enggak ada yang mustahil. Jadi pasti jadi. Itu kalau Allah berkehendak.
Ada Pak, mungkin ibu nggak percaya, di Banten itu ada pondok pesantren namanya Al-Asy'ariyah, ya. Ya kalau nggak salah itu nama pondoknya, yang didirikan oleh seorang Abuya Uci Turtusi. Sekarang udah meninggal beliau. Itu kalau nggak salah pondoknya. Nah, guru beliau itu Abuya Dimyati namanya. Abuya Dimyati itu setiap hari Jumat dia sholatnya di Mekah. Percaya nggak? Apakah dia di Mekah? Tidak. Beliau itu di Banten. Apa yang membuktikan beliau itu sembahyangnya di Mekah? Jadi gini ceritanya. Abuya Dimyati itu kalau sebelum berangkat sholat itu, ya, itu dia udah balik sholat Jumat itu dia membawa kurma, membawa air zam-zam setiap sholat Jumat. Nah kan penasaran orang, setelah ditelisiki, ternyata beliau adalah wali Allah. Tuh, kalau Allah sudah berkehendak. Dan di Banten itu sampai hari ini, kenapa Banten itu menjadi kota santri? Karena ulama-ulamanya benar-benar wali Allah. Beda, kalau kita mah cuma sekedar ngomong gini, belum bisa, ya, seperti itu. Kalau di Banten tuh itu rata-rata, itu sosok ulama, apalagi Nabi Muhammad gitu. Nabi Muhammad lebih-lebih. Maka hikmahnya adalah pertama kita harus percaya dulu, yakin dulu Nabi itu Isra Mi'raj sehari semalam. Contohnya seperti tadi, semut yang masuk pakai balik ke sini ngobrol dengan semut yang ada di sini. Ya, itu untuk kita menghilangkan keraguan-raguan dalam hati. Masa sih, gitu ya. Terus, tadi yang pertama Allah ingin menghibur Nabi Muhammad. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu Allah ingin memberikan hadiah ataupun memberi oleh-oleh kepada Nabi, yaitu perintah sholat, ya, serta sholat. Perintah sholat itu Allah perintahkan langsung. Allah langsung ngomong kepada Nabi Muhammad SAW. So kita coba sekarang. Perintah sholat dalam sejarah, perintah puasa dalam sejarah itu cukup ditulis dalam Al-Quran. Perintah zakat cukup ditulis dalam Al-Quran. Perintah haji pun cukup ditulis dalam Al-Quran. Tapi kalau perintah sholat itu yang menerima Quran langsung bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dituliskan dulu di dalam Al-Quran. Maka daripada itu ibu, sholat itu penting, ya. Sholat itu penting. Jadi jangan tinggalkan sholat. Hidup bagaikan sepohon kayu, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun bila tak sembahyang, apa gunanya? Sembahyang itu 5 waktu, siang dan malam sudahlah tentu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu. Jadi masuk kubur, orang nggak pernah sholat masuk kubur dipukul di palu. Ibu, bapak, jangan salah, itu kubur. Tadi di sana saya ada lihat yang keranda. Apa bahasa Sundanya? Derindu. Tadi derindu itu main ini. Oh Martin. Seakan mah gak dengar, seakan mah. Oh Martin. Ada yang mengatakan saya. Aku tak serius. Hai Martin. Itu dia sebut ke bangga di Jawa. Terus gini katanya, Ngali, pindah, Martin pindah di dalam motor situ, Ngali ke sini, ayo naik sini. Martin, sekarang kamu naik motor itu, tapi besok lusa kamu akan naik aku, Martin. Kan dengar kan? Ini bisa akan mana-mana. Bisa akan ya. Itu tadi, makanya saya makanya kan saya istighfar tuh kayak gitu tadi itu, bukan karena takut jalan licin. Aduh ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Tapi itu tuh bener ibu,
Ibu bener atau ya bukan sekadar lawan-lawan gitu nih. Keranda itu, pasaran itu, ringgo itu, ama sekiranya cuping kita baca dengan ibu. Dia itu ngomong, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kendaraan terakhirmu adalah aku. Sadar, sadar, sadar. Dan ibu meninggal. Ibu meninggal, nama-nama ibu. Aduh, sebenarnya mah takut tapi menghindari rasa takut nabi. Ya, ibu tahu nggak ibu? Makanya ada saya tuh gini kan, bila Israel datang memanggil Oke, ini versi aku. Bila Israel datang memanggil, sekujur tubuh kan kedinginan. Bila Israel datang memanggil, seluruh tubuh kan kedinginan. Sok ibu-ibu perhatikan, bapak-bapak perhatikan, ketika orang sedang sakaratul maut itu orang, ya Allah, kadang-kadang matanya udah menjam kayak gini, engkak, boro-boro pengen makan, boro-boro pengen pakai baju baru, boro-boro pengen lihat istri cantik, boro-boro pengen harta banyak, tapi dia udah lihat apa yang akan dia datangi ke sana. Ibu kalau meninggal dalam keadaan baik, Allah bukakan itu ciri-cirinya, salah satunya adalah taman-taman surga. Tapi ibu, seandainya Allah bukakan itu, tanda barunya adalah neraka, maka di situ orang yang sedang sakaratul maut ngomong, alangkah naudzubillahnya. Maka ketika sudah meninggal dunia, orang yang dicabut nyawa dalam keadaan suul khatimah, apa yang dibilang? Kudang dimandikan, kudang dimandikan, kudang disolatkan, kudang dikafani saya, kudang dimandikan. Hanya ngapa kita didengar, Bu? Ngapa kita didengar? Karena manusia dan jin Allah tulikan dari mendengar manusia yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu nggak ibu? Makanya ketika kita sakaratul maut, ketika kita memandikan mayat khususnya, ini calon-calon pemandikan mayat dan kita calon mayat. Tolong diperhatikan. Ketika kita memandikan mayat itu jangan kayak kita mandi ke badan kita dewe. Tenang, Bu. Usah, tenang, pelan-pelan. Kenapa? Seandainya Bapak Ibu tahu mayat itu berbicara, apa kalimat si mayat? Hoi kabar dikunat kencang sakit. Sadar nggak sadar tuh? Masuk ke kubur, datanglah malaikat setelah manusia apa? Berjalan 7 langkah pergi dari kubur. Datang manusia tinggi, gagah, tegap, hitam. Bukan hitamnya kayak gini, hitamnya ya. Jadi hitamnya kayak gini. Dia ngomong, siapa kamu? Anggur merah. Sampai ke langit ke-7 kedengaran itu. Para malaikat sampai ngomong, ya Allah, alangkah pedih siksa Engkau yang diberikan kepada hamba-Mu ini, ya Allah. Apa kata Allah? Biarin, karena dia dulu ketika hidup di dunia gak pernah ingat aku, baru sholat jadi hamba dunia. Allahu Akbar. Ketika kalimat itu berkumandang, orang itu menganggap itu biasa saja. Terus ditanya lagi, wa ma nabiyuka? Balak 1.
dan bapak sekarang tertawa, Bu ya. Boleh ibu dan bapak sekarang tertawa, tapi itu sebuah ilustrasi. Kubur itu alam yang akan kita lewati. Siap tak siap, mau tak mau, sadar tak sadar. Boleh jadi pulang di sini Kang, kita nanti ke sana. Pasaran itu ngomong lagi. Di mana Kang? Siapa namanya itu? Siapa namanya? Samsul, Kang Samsul. Kang Samsul. Kudai kembaan. Ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi ibu bapak, Isra Mi'raj pertama itu Nabi dihibur oleh Allah, dan yang kedua diberikan perintah sholat. Berapa waktu Bu dulu diberikannya? 50 waktu. Jam sehari semalam berapa jam? Jam berapa jam sehari semalam? 24. Berarti apa 50 waktu? Itu berapa menit sekali sholat ya? Bagi Pak Kadus, minta tolong bagi pakai kalkulator. 50 dari 24 berapa itu? Ayo. 22 menit. Tuh, setiap 22 menit selesai, sholat lagi. 22 menit sholat lagi. 22 menit sholat lagi. Makanya dulu ibu, ketika Nabi Muhammad dapat itu wahyu sholat 50 waktu, turun ke langit ke-6, ketemu sama Nabi Musa. Wahai Muhammad, apa yang kau beri, apa yang kau terima dari Allah Subhanahu wa taala? Perintah sholat, wahai Nabi Musa. Berapa rakaat? 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Muhammad, minta dispensasi sama Allah. Kenapa? Umatmu gak akan mampu, umatmu lemah. Kurang, lipat. Itu Nabi Muhammad melipat lagi ke Allah. Balik lagi dikurangi 5, masih kira banyak, melipat lagi ke Allah. Balik lagi, kata Nabi Musa masih banyak 30, melipat lagi. Balik. Itu Nabi Muhammad memperjuangkan sholat, Bu. Pak, Nabi Muhammad memperjuangkan sholat supaya dikurangi oleh Allah. Setelah 5 waktu, Pak, setelah 5 waktu, Ibu, terus apa kata Nabi Musa? Apakah sudah sangat sedikit? Tidak, Bu. Tidak, Pak. Apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, minta dispensasi sama Allah. Minta lagi, kenapa? Umatmu lemah, gak bakal mampu melaksanakan 5 waktu. Apa kata Nabi? Musa, aku ini lah maluan, dah ikut ada tepi kali mana. Aku bahasa gitu lah itu. Aku ini maluan lah madap saja ke Pak Kadus, nak minta itulah inilah segala macam. Gitu ya. Aku didengar duit Pak Kadus, ke Pak Kadus misalkan ya. Didengar juga duit dek buat kecapil lah, buat KTP yang misalkan kira-kira. Maluan itu kita Bu. Paling sekali gitu. Mana mau ulang-ulang berkali-kali ya. Pak Kadus kurang ini, melipat. Kapatnya ada Pak Kadus kurang ini. Pak Kadus pusing. Apa nih mama lu? Coba saya kena. Pak, sini mana? Yakin Pak Kadus Awak Pak Kadus itu banyak gawe. Nah berangkat kemar dulu, lah besiu, gagah ganteng. Udah pakai parfum kanan ngambil kanan cakep ini terus. Ya, so bayangin saya. Ujung-ujungnya Pak Kadus pasti marah-marah. Nabi kayak gitu Bu sama. Bukan Allah yang marah, tapi Nabi itu malu. Udah dikurang, udah bolak-balik 9 kali bolak-balik, bayangin atuh ke 10 kalinya, masa harus ke 10 kalinya gengsi kata Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad membawa itu wahyu sholat 5 waktu, dan akhirnya sampailah kepada kita sekarang sebagai umatnya. Pertanyaan, tadi yang sembahyang subuh angkat tangan. Subuh. Kanan. Dulu. Hanya ria artinya, boleh ibadah ditunjukkan ke orang untuk memotivasi, boleh. Nggak ada. Kalau ria itu tergantung di hati, Bu. Tergantung di hati. Katanya kamu infak 50 juta di umum di masjid, daripada yang tega infak ayo. Kan gitu. Saya ngasih tahu infak untuk diperlihatkan kepada orang boleh, Bu. Boleh, nggak ria. Karena ria itu kalau dari hati. Apabila diniat ke dalam hati pengen ria, walaupun nggak diperlihatkan itu tetap ria. Tapi walaupun kita sudah perlihatkan cuma untuk memotivasi seseorang supaya dia mau berinfak, kita dakwah itu namanya, bukan ria. Jadi definisi ria itu nggak bisa kita langsung cerna kayak gitu. Ya, terus secara fikihnya, insya Allah mudah-mudahan itu benar nih.
Karena setiap saya tanya sama Ali, dan bahkan kepada guru-guru, ria itu seperti apa? Kalau udah diniatin dalam hati, itu baru timbul ria. Cuman kalau kita niatnya untuk dakwah bukan pengen dipuji, tapi susah. Intinya pasti ada pengen diria, ya. Tapi kalau kita udah mampu, sok tujuh nggak apa-apa, gitu. Ya, karena itu jadi syiar. Sholat di masjid, jamaah, berbaris berangkat. Aku rasa aku di sana jemur ada sumanda ngopi, di sini ada Jumatan. Aku rasa masuk kuda ini. Maluan, sendiri berpapus, rokok, ngopi. Awal di sini sila ngebang misalkan, maluan yakin aku. Kenapa? Karena dia terbuka, dia tertutup. Gitu. Ya, itu salah satu. Kenapa Islam itu sekarang banyak turun bu kekuatan Islam? Karena Islam itu satu, mohon maaf, miskin, nggak kaya. Makanya di sini kita udah banyak tahu ada 15 tahun tadi, alhamdulillah. So beberapa yang tasawuf kerjaan Allah kayak tadi kata Pak Habis, buat jalan, jangan pelit-pelit, ya, jangan pelit-pelit, gitu loh. Apalagi senyum, jangan pelit-pelit, tungker lipit. Ahai udah bawang bibir mancem deh biar duit, enggak laki ngajak perang. Itu ibu-ibu tuh, nggak boleh bu, ya. Sama, saya punya istri sama. Saya kadang-kadang kalau istri lagi marah, suka saya sendiri kayak gitu. Tungker lipit. Ahai orang bawang biar mancem deh biar duit, enggak laki ngajak perang. Nah boleh gitu. Ujungnya dia jadi lagi. Itulah. Jadi kita jadi suami pintar-pintar dikit ya. Itu. Banyak dari kaum muslimin rahimakumullah. Tadi yang sholat subuh, sholat maghrib, lohor, asar, isya, sholat sebelum disolat, sholatkan. Tutup aurat sebelum ditutup tuh oleh orang hidup. So ada nggak sih sekarang orang meninggal misalkan, kasihan dia, biasa pakai di dunia bajunya tuh agak terbuka di sini, kita buka dikit, misalkan ada nggak? Bisa ditutup seadanya, tidak pakai kain kafan, ya. Jadi sebelum itu terjadi, kita tutup dulu diri kita dewe, oleh kita dewe. Jangan waktu ketika oleh orang baru kita mau. Kenapa? Karena ruhnya sudah tidak bersama dengan jasad. Maka daripada itu ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah, hikmah Isra wal Mi'raj Nabi yang pertama, yuk laksanakan sholat. Yuk laksanakan sholat. Ibu bapak kalau pengen tahu terakhir dari saya, ketika masuk ke kubur, gimana kuburan di sini ya? Oh, malam minggu tadi. Baik aku baca tadi tuh ada bapak uang di sana tuh. Wih, katanya Pak, sakit. Si bapak ini masih sakit mah, cuek-cuek aja. Wah, sebelatin. Kan jalan liwat itu kamu. Ya, serius. Ini kan ada itu tadi. Ya. Ujung-ujungnya tahu enggak Pak, Ibu, di akhir ayat nanti manusia itu bukan ditilai dari sorbannya. Ini yang terakhir dari saya. Ya, ini muhasabah diri bukan dari sorbannya. Ini mah sunnah. Bukan dari pecinya, bukan dari jasnya, bukan dari sarungnya. Izin ya. Boleh jadi si Akang yang tidak bertubuh lebih mulia si Akang daripada saya. Serius. Ini muhasabah dirinya. Boleh jadi seakan yang nggak bersorban lebih bagus hal seakan daripada saya. Mungkin saya baru pintar ngomong di sini, tapi seakan udah mengamalkan. Maka nggak ada yang bisa sombongin. 4 yang harus kita hindarkan ketika kita menjadi seorang kaya, itu ujian yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena terkadang manusia arogan karena hartanya. 1, tolong dicamkan. Kedua, dengan jabatannya. Karena tidak sedikit manusia zaman sekarang posisinya merasa paling hebat karena kekuasaannya, menindas rakyat-rakyat yang lemah. Yang ketiga, dengan ilmunya. Ya. Mungkin boleh jadi ustaz itu ahli neraka jahanam. Karena kenapa? Sombong akan ilmunya, merasa dia yang paling pintar. Dan yang jarang kita sadari yang nomor 4, dengan ibadahnya. Boleh jadi kita rajin sholat itu memandang orang yang gak pernah sholat itu adalah orang yang paling hina. Sorry, mohon maaf. Boleh jadi kita sholat hanya untuk takut karena neraka dan pengen masuk ke surga. Kalau kita sholat karena takut oleh neraka pengen masuk ke surga, apa bedanya dengan kalangan di Ulu Danau? Jual beli antara saya dengan tukang ikan. Ya kan? Pengen ke surga berarti jual beli, kita sholat dengan Allah. Ya kan gitu. Makanya luruskan niat. So, kita terakhir nih. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Inna salati sesungguhnya salatku wa nusuki dan ibadahku wa mahayaya dan hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, pasrahkan kepada Allah. Jadi kalau misalkan salat kita hanya untuk surga, takut disiksa, kita jual beli sama Allah. Makanya ubah niat kita, aku ini hamba yang penuh dosa untuk beribadah kepada Allah. Wong Nabi pun yang sudah dimaksum masuk surga, salat terus kakinya sampai bengkak. Ditanya sama anaknya, ya ayahanda, kenapa engkau tuh selalu sholat terus? Padahal engkau tuh sudah mau masuk surga, udah dijamin oleh Allah, ngapain harus sholat? Apa kata Nabi? Wahai anakku, apakah engkau tidak tahu? Enggak boleh apakah ayah ini bersyukur kepada Allah? Ayah ini hamba berterima kasih kepada Allah melalui sholat salah satu. Nah kita kalau di juga lebat 15 tahun tadi, di samping zakat baikin sholat. Sujud sama Allah, sujud. Karena kenapa? Karena tanda kita pasrahkan diri kepada Allah. Pasrahkan diri kita kepada Allah. Bukannya sekedar sholat aja, sekedar dimaling misalnya. Nggak bermakna. Makanya sholat harus ngefek. Ya, sebenarnya masih panjang bu pembahasan sholat itu, belum kita secara fikihnya, rukun segala macam, belum secara kita korekoh dan hakikatnya sholat belum kita bahas. Ini sekedar gembelengan depannya saja. Ya, gembelengan secara dasarnya saja. Yuk sholat dulu, sholat. Urusan sholat diterima atau enggak sama Allah bukan urusan kita. Yang penting kita sholat meninggal dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Minimal tidak itu Allah. Minimal enggak itu hu. Kenapa? Di situ secara ilmu nahu dan sorok itu kembalinya kepada kalimat Allah. Allahu. Ya. Jadi mungkin orang yang sudah sakaratul maut nggak bisa banget mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak bisa juga ngomong la ilaha illallah, nggak bisa juga bilang Allah. Mungkin di ujungnya ketika ngomong kalimat Allah meninggal, insya Allah husnul khatimah. Ya, baik Ibu Bapak kaum muslimin rahimakumullah, itu saja yang dapat aku sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, sedikit hanya bermanfaat. Ya. Kemudian aku sebelum diakhiri mohon maaf kalau banyak salah kata, salah perbuatan. Aku udah joget-joget di depan sini bukan layaknya seorang ustaz, tapi benar saya tetap kacang kulit. Gitu ya. Kalau ada salah-salah kata dari saya mohon maaf, tapi kalau ada benarnya yang disampaikan dari lisan ini, itu taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Ibu, Bapak, kaum muslimin rahimakumullah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita bernumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah besok lusa bertemu lagi. Amin. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata